dilakukan karena belum ada kriteria dan waktu capaiannya. Itu yang kami baca dari lab itu dan juga data kualitatif. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu tidak terbuka karena di semua program ini juga begitu. Nah, kalau di sini tercipta karena di tempat yang lain misalnya berwawasan lingkungan hidup, nah itu juga tidak gimana mengukurnya gitu. Nah, mungkin ini menjadi bahan masukan bagi kita semua supaya kekhasan dari program tinggi FKIP dan prodi ini bisa diukur pencapaiannya. Itu berkenaan dengan visi tujuan strategi bulan Bapak. Jadi, lalu rekomendasinya apa berkaitan dengan kriteria 1 visi tujuan strategi? Rumusan visi keilmuan prodi BK hendaknya menekankan pengembangan ilmu bimbingan dan konseling berbasis digital karena bukan sekedar melayani bimbingan konseling yang dikembangkan. 2. FKIP dan prodi BK perlu merumuskan indikator ketercapaian digital karena secara terukur terhadap semua kriteria akreditasi dengan mengacu pada SNDP dan tambahannya. 3. FKIP dan prodi BK juga perlu menetapkan tonggak-tonggak capaian secara jelas dan melakukan evaluasi capaian PMTS secara serta melaksanakan benchmarking secara terencana. Baik, itu yang berkaitan dengan kriteria 1 Ibu dan Bapak sekalian. Lalu yang berkaitan dengan kriteria 2, tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kelebihannya tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan UKMI tentang tata pamong, tata kelola kepemimpinan, kerjasama dan penjamin mutu. Jumlah kerjasama yang dijalin dengan berbagai lembaga sangat banyak. Kekurangannya sistem penjamin mutu belum menghasilkan eksekutif summary yang memuat informasi hasil analisis komprehensif yang bermanfaat bagi pimpinan dalam melakukan perbaikan dan pengembangan program yang akan datang. 2. Minimnya laporan pelaksanaan kerjasama yang telah dijalin dengan berbagai lembaga. Jumlah kerjasama sudah banyak, tetapi bagaimana pelaksanaannya sesuai dengan agreement itu yang mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut. Lalu rekomendasinya Ibu dan Bapak, FKIP dan prodi BK perlu menyempurnakan analisis hasil penjaminan mutu secara komprehensif dan membuat eksekutif summary secara lengkap. Berikutnya FKIP dan prodi BK perlu melaksanakan kegiatan kerjasama yang dijalin dengan berbagai lembaga secara lebih berkualitas dan bukan sekedar memperbanyak jumlah kerjasama dengan berbagai lembaga tersebut, tetapi yang lebih penting adalah pelaksanaan kerjasama dalam program kerjasama yang disepakati. Jadi bulan Bapak mungkin Warjo kemarin sudah mengungkapkan untuk sekarang ini yang kriteria 9 ini bukan sekedar MOU, tetapi bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan MOU itu. Kalau zaman dulu semakin banyak semakin bagus, meskipun mungkin tidak dilaksanakan. Nah, sekarang yang penting itu pelaksanaannya. Gitu. Ya, ada 20 dilaksanakan 5, misalnya ya bagus. Ada 20 tidak ada 50 tidak ada pelaksanaan. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi yang penting bagaimana kerjasama itu diisi dengan aktivitas untuk meningkatkan tridharma. Baik, itu kriteria 2. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, kriteria 3 mahasiswa. Kelebihannya dokumen tentang sistem dan rekrutmen mahasiswa baru lengkap. Terdapat 8 calon mahasiswa asing. Terdapat 1 prestasi mahasiswa tingkat internasional. Kelulusan tepat waktu 68,8%. 8% sudah tinggi ya. Lalu kekurangannya Ibu dan Bapak sekalian, ini tidak ada prestasi mahasiswa di tingkat nasional itu. Kalau di internasional 1 tadi, di tingkat nasional tidak ada. Yang ada itu baru mengikut sebagai peserta, tetapi tidak mendapatkan kejuaraan. Lalu daya tarik mahasiswa 3 tahun terakhir sangat rendah, 1,15. Artinya ya setiap mahasiswa yang mendaftar
akademik maupun non akademik mahasiswa dari tingkat lokal, nasional maupun internasional. Juga meningkatkan promosi kelebihan prodi BK dan UPMI ini, terutama di tingkat provinsi Bali dan Indonesia bagian tengah serta timur. Saya kira Ibu dan Bapak mungkin karena terjadi itu di Bali mestinya terkenal, guru-guru kan mestinya mengenal PGRI. Insya Allah Ibu dan Bapak intensifikasi promosi untuk guru-guru sehingga guru-guru nanti menyampaikan kepada siswa-siswa. Itu kriteria 3. Sekarang kriteria 4 Ibu dan Bapak sekalian. Sumber daya manusia SDM. Kelebihannya, UPMI memiliki kebijakan rekrutmen dan tes seleksi calon dosen dan tenaga pendidikan yang lengkap. Prodi BK sudah memiliki 12 orang DTPS yang berkualifikasi, 9 orang doktor dan 3 orang magister. Di samping itu, Prodi BK memiliki 5 orang lektor kepala, 5 lektor dan 2 orang asisten ahli. Jumlah tenaga pendidikan sudah memadai untuk melayani mahasiswa dan dosen pada Prodi BK. Kekurangannya Ibu dan Bapak, masih ada 8 DTPS dosen program studi dengan jabatan fungsional lektor dan asisten ahli, dan belum ada guru besarnya. Belum ada tenaga laporan khusus bimbingan dan konseling. Ini berkaitan dengan SDM. Rekomendasinya, UPMI, FKIP dan Prodi BK perlu memfasilitasi pengembangan jabatan fungsional dosen dari asisten ahli ke lektor, lektor kepala dan guru besar. Di samping itu, UPMI, FKIP dan Prodi BK hendaknya memfasilitasi percepatan peningkatan kualifikasi dosen dengan studi lanjut ke program doktor. Demikian pula FKIP dan Prodi BK perlu merekrut tenaga laporan khusus BK yang dapat melayani kegiatan pembelajaran mahasiswa di lab BK. Itu berkaitan dengan SDM Ibu dan Bapak sekalian. Berikutnya, keuangan sarana dan prasarana. Ini kelebihannya, telah tersedia dokumen lengkap kebijakan pimpinan perguruan tinggi untuk keuangan, sarana dan prasarana bagi terselenggaranya di Dharma perguruan tinggi. Kekurangannya, belum dikembangkan lab BK berbasis IT, lalu pendanaan penelitian dan PKM dan sumber dana nasional dan internasional rendah. Rekomendasinya, UPMI, FKIP dan Prodi BK perlu mengembangkan laboratorium BK berbasis IT untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara efektif, sehingga capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional dalam pelaksanaan dan pendanaan penelitian dan PKM perlu ditingkatkan. Itu Ibu dan Bapak kriteria 5. Berikutnya adalah kriteria 6. Pendidikan. Ini kelebihannya, UPMI dan FKIP memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan dan perbaikan kurikulum prodi program studi, termasuk tersedia kebijakan tentang kurikulum MBKM. Kekurangannya, kemampuan mahasiswa dalam menyelenggarakan penelitian masih rendah sehingga menghambat penyelesaian studi. Nanti kan baru 68% yang harus tepat waktu. 2. Integrasi kekhasan prodi ke dalam kurikulum, bahan ajar dan LPS belum optimal. 3. Integrasi hasil penelitian dan PKM dalam kegiatan pembelajaran belum optimal. 4. Adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan bahan kajian beberapa mata kuliah. Rekomendasinya, memperkuat penguasaan mahasiswa dalam pengelolaan penelitian sehingga presentasi tulis tepat waktu lebih dapat diraih. Yang kedua, pentingnya peningkatan integrasi kekhasan, yaitu kita karena
reorganisasi bahan kajian setiap mata kuliah sehingga diperoleh struktur kurikulum yang efektif dan efisien dalam pencapaian visi keilmuan program studi bimbingan dan konseling. Berikutnya, keempat, perlunya integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran yang tertuang dalam PPS dan diterjadikan dalam kegiatan nyata pembelajaran. Berikutnya, ini adalah tadi pendidikan. Sekarang kriteria 8, pengabdian kepada masyarakat. Penelitian kelebihan tersedia secara lengkap kebijakan tertulis pimpinan program tinggi tentang penelitian dan setelah membuat roadmap penelitian dan pelaksana peneliti program tinggi. Kekurangannya, kemampuan memperoleh hibah penelitian nasional dan internasional masih terbatas. Pendanaan penelitian yang berasal dari lembaga nasional dan luar negeri masih rendah. Roadmap penelitian lebih luas atau berada di luar ilmu bimbingan dan konseling, misalnya ibu dan bapak. Ibu dan bapak, roadmapnya itu satu, itu sepertinya pendidikan dan evaluasi. Nah, itu kan lebih tinggi ya. Itu yang mencakup bimbingan. Mestinya roadmap dalam bimbingan konseling yang akan dikembangkan apa? Tapi kalau ini justru di luar bimbingan konseling, pendidikan, evaluasi itu kan di luar gitu ya. Di roadmap penelitian di prodi S1 BK ini satu, pendidikan dan evaluasi, dua, bimbingan konseling, tiga, psikologi. Jadi roadmapnya bimbingan konseling jadi satu. Kan mestinya dalam ilmu bimbingan konseling itu apa roadmapnya akan dikembangkan. Ini rekomendasinya Ibu dan Bapak. Terima kasih. Baik. Rekomendasinya atau sarannya, perlu peningkatan jumlah dan kualitas penelitian yang dilakukan di TPS, dosen tetap program studi, melalui workshop dan pendampingan penyusunan proposal, terutama untuk mendapatkan pendanaan dari dalam, yaitu dari nasional, lembaga nasional dan luar negeri, bulan Bapak, sehingga income generatingnya ini kan menjadi bervariasi, terutama dari penelitian misalnya. Perlu pengembangan roadmap penelitian terkait ilmu bimbingan konseling, misalnya, nah ini salah satu tentu teori bimbingan konseling, ya itu dikembangkan, misalnya melalui di tataran itu, asesmen BK misalnya, bidang-bidang bimbingan konseling, apa pemekaran, apa itu Ibu dan Bapak. Kalau tadi kan pendidikan, pendidikan mestinya roadmapnya ini, roadmapnya FKIP gitu Ibu dan Bapak. Psikologi ya juga itu kan sudah di luar. Nah, teori BK itu di dalamnya misalnya berkaitan dengan dasar psikologisnya misalnya. Baik Ibu dan Bapak, itu penelitian. Yang berikutnya pengabdian kepada masyarakat. Kelebihannya, tersedia secara lengkap kebijakan yang mengatur tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kekurangannya, ini satu, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dari sumber dana lembaga nasional masih rendah. Belum ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan dari luar negeri. Tiga, roadmap pengabdian kepada masyarakat lebih luas atau di luar ilmu bimbingan konseling seperti di roadmap penelitian. Rekomendasinya, perlu peningkatan jumlah dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui workshop maupun pendampingan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat, terutama untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga nasional dan luar negeri. Perlu pengembangan roadmap PKM terkait ilmu bimbingan konseling, seperti tadi misalnya teori bimbingan konseling. Di bimbingan misalnya itu ada bimbingan komprehensif Ibu dan Bapak, misalnya ada bimbingan perkembangan misalnya dan seterusnya. Kalau di konseling itu banyak sekali teorinya, misalnya. Ada asesmen bimbingan konseling, lalu ada bidang BK misalnya. Itu kriteria 8, ini kriteria yang terakhir. Lalu Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya, luaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi. Kelebihannya, tersedia secara lengkap kebijakan yang mengatur tentang luaran dan capaian kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kekurangannya,
prestasi dosen dan mahasiswa dalam perolehan HI atau paten masih belum optimal. Ada 10 yang tertera. Rekomendasi atau saran, program pendampingan mahasiswa secara berkesinambungan berkaitan dengan pengembangan kompetensi yang mendukung prestasi mahasiswa secara nasional internasional perlu ditingkatkan. Berikutnya, yang nomor 2, FKIP dan Prodi BK perlu memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan hak cipta dan paten. Mungkin hak cipta relatif lebih mudah, tetapi hak paten ini yang mungkin agak sangat sulit, ya lebih baik. Yang ketiga, FKIP dan Prodi perlu meningkatkan pelaksanaan evaluasi capaian Tridharma dan hasilnya dianalisis secara komprehensif sehingga ditemukan akar masalah dan bisa dijadikan bahan untuk menyusun rencana pengembangan program ke depan. Itu Ibu dan Bapak sekalian